bahwasanya dengan doa kita tahu kita sebagai manusia tiada apa-apanya melainkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kawan-kawan dirahmati Allah bertanya tentang doa. Bukankah Allah janjikan bahwasanya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan, mintalah kepadaku niscaya akan aku berikan. Tapi banyak dari kawan-kawan yang dirahmati Allah, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam apakah ada yang salah dengan doa saya? Mungkin apakah pada saat saya berdoa Allah tidak mendengarkan doa saya? Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak begitu juga kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ, ia mengatakan bahwasanya bukan karena doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan doa kita tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita ini mati. Hati kita mati sehingga tidak ada getaran dari doa tersebut untuk sampai ke aras. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan hati kita ini mati? Dalam ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ, ia mengatakan bahwasannya hati mati dikarenakan 3 perkara. Yang pertama, kita kurangnya hubungan kita kepada Allah, hablum minallah. Kita tahu bahwasannya Allah menciptakan langit, bumi, seluruh alam semesta, tapi kita tidak bersujud simpuh kepadanya. Nah, yang kedua, kita tahu, kita dengungkan bacaan Al-Quran, kita baca Al-Quran, ayat Al-Baqarah, lain ayat sebagainya, tapi kita injak isi dan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Al-Quran tersebut. Kita tidak pakai isi dan ajaran-ajaran tersebut. Nah, yang ketiga ialah kita tidak bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya kita setiap hari memakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun kita sebagai manusia tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bukankah Allah telah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika engkau syukuri nikmatku akan aku tambah, tapi jika engkau kufur, ingkar atas nikmatku, maka azabku sungguhlah pedih, kata Allah. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 poin penting yang menyebabkan hati kita mati. Nah, dari hati yang mati tersebut tidak ada getaran dari doa kita untuk sampai di aras, sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih tepatnya doa kita tidak terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita pikir dengan kajian secara akal, mungkin kawan-kawan yang dirahmati Allah pernah bekerja di pabrik, bekerja di perkantoran. Mungkin pada saat kawan-kawan memasuki awal mula kawan-kawan bekerja, apakah kawan-kawan disuruh
untuk dikasih uang atau disuruh bekerja dulu, ya pasti yang jelas kawan-kawan disuruh bekerja dulu kan, ya. Nah, yang pekerjaan tadi ialah suatu kewajiban kita, sedangkan uang tadi itulah hak. Ketika kewajiban sudah dikerjakan, maka diperolehlah hak tersebut. Bagaimana Allah mengabulkan doa kita, tapi kita tidak mengerjakan kewajiban-kewajibannya? Bukankah Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah berkata dalam kitab Al-Hikam, kata Ibnu Athaillah, jangan kau tuntut Allah karena tertundanya keinginanmu, tapi tuntutlah dirimu karena lalai akan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan atas kamu. Nah, bagaimana kita menuntut hak atau keinginan kita, sedangkan kewajiban kita sebagai hambanya, kewajiban kita sebagai hambanya tidak kita kerjakan? Bukankah Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kuciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Nah, inilah salah satu penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kawan-kawan yang dirahmati Allah, kan degil juga kawan-kawan yang dirahmati Allah. Kita berdoa pengen kaya, pengen makmur, pengen bahagia, pengen sentosa, tapi kewajiban kita sebagai umat muslim tidak kita kerjakan. Kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah, tidak kita kerjakan. Jangankan sedekah, salat pun ternyata susah. Nah, inilah yang dikatakan oleh pepatah-pepatah zaman dahulu, bahwasanya tudung saji di atas rumput, hari-hari ngomong meramput. Mungkin sekian dari khitbah saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inti dari khitbah ini bahwasanya doa yang tidak dikabulkan oleh Allah tersebut karena hatinya mati, dan yang kedua karena ia akan lalai atas kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan atasnya. Mungkin dari itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.